Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Lintas Minat Ekonomi A akan mempresentasikan tentang Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hania Diwandanisa Safitri dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Alif Marliana Ulul Asmi dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Aisyah Flora dari kelas X MIPA 2. Nama saya Zahwa Laila Safitri Bijaksana dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rania Husna dari kelas 10 MIPA 1. Menurut kami, karena sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia, jadi BI harus menjalankan mandatnya dengan mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu 1. Aman, berarti resiko dalam sistem harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik. 2. Prinsip efisiensi, penyelenggaraan sistem pembayaran harus digunakan secara luas agar biaya yang ditanggung lebih murah. 3. Prinsip kesetaraan akses, berarti tidak boleh terjadi praktek monopoli pada penyelenggaraannya. 4. Perlindungan konsumen, kewajiban seluruh penyelenggara sistem untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumennya. Kelancaran sistem pembayaran dapat diwujudkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang berada dalam kondisi layak edar. Yang pertama adalah pengertian. Alat pembayaran tunai, biasa disebut konvensional, adalah pembayaran menggunakan uang kartal seperti uang logam dan uang kertas. Pengertian dari alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa berupa uang yang tidak dapat dibayarkan secara tunai. Alat pembayaran non-tunai ini berupa kartu kredit, transfer, atau uang yang dapat dikirimkan melalui tempat atau usaha pengiriman uang. Yang kedua adalah sejarah. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun, seiring berkembangnya waktu, orang semakin kesulitan menemukan orang yang mau diajak bertukar. Selain itu, orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Kemudian, banyak orang yang memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang diterima umum, bernilai tinggi, dan dibutuhkan. Pada masa itulah, dipilihlah garam, kerang, dan cangkang binatang yang indah. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena benda tersebut tidak memiliki daya tahan yang lama dan mudah rapuh. Selanjutnya, muncullah uang logam seperti emas dan perak. Tidak hanya memiliki nilai tinggi, benda tersebut dapat dipecah tanpa mengurangi nilainya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Hal tersebut membuat lahirnya uang kertas yang awalnya hanya sebagai alat bukti kepemilikan emas dan perak. Uang kertas yang beredar tersebut merepresentasikan suatu jaminan 100% pemilikan emas dan perak yang disimpan. Di era ekonomi modern, masyarakat beralih pada uang kertas bukan lagi uang emas dan perak sebagai alat pembayaran. Untuk yang ketiga adalah jenis. Pada dasarnya ada 2 jenis alat pembayaran dalam sistem pembayaran, yaitu yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai di Indonesia adalah rupiah. Adapun uang kertas yang berlaku di Indonesia yaitu Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Sedangkan uang logam yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa nominal, yaitu Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Untuk yang kedua adalah alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai dibedakan menjadi 2 jenis. Untuk yang pertama adalah alat pembayaran non-tunai berbasis warkat, seperti cek.
Cek merupakan surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang mengelola rekening giro penerbit untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa cek. Untuk yang kedua, biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Untuk yang ketiga, nota debit merupakan warkat berfungsi untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keempat, nota kredit merupakan warkat yang berfungsi untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Untuk yang kelima, wesel bank untuk transfer. Wesel bank untuk transfer merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keenam, surat bukti penerimaan transfer merupakan surat bukti penerimaan dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui clearing lokal. Untuk jenis alat pembayaran non-tunai berbasis bukan warkat seperti kartu ATM. Kartu ATM bukanlah sarana pembayaran secara langsung, melainkan alat pengambilan uang tunai dari mesin secara otomatis. Tidak hanya mengambil uang, nasabah yang memiliki kartu ATM juga bisa mentransfer uang kepada pihak lain yang memiliki rekening pada bank yang sama atau bank yang berbeda dalam negara yang sama. Yang kedua adalah kartu debit. Kartu debit merupakan alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut. Kartu debit bisa digunakan di toko atau supermarket yang menyediakan mesin elektronik data capture atau EDC. Kartu debit tidak berfungsi apabila saldo dalam rekening kosong. Yang ketiga adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran secara langsung. Sama seperti kartu debit, pemakaian kartu kredit tidak memerlukan uang tunai dalam melakukan pembayaran. Perbedaan kartu kredit dengan kartu debit terletak pada sistem pembayarannya. Pada sistem pembayaran pada kartu debit dilakukan dengan pemotongan saldo yang terdapat dalam rekening bank, sementara sistem pembayaran pada kartu kredit dilakukan dengan cara hutang yang wajib dibayar bila sudah jatuh tempo. Yang keempat adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang bisa dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Uang elektronik berbasis chip dikenal sebagai prepaid card atau kartu prabayar. Kartu prabayar biasanya dikeluarkan oleh bank. Meskipun begitu, kartu prabayar bisa dibeli dengan mudah dan tidak mempersyaratkan seseorang memiliki rekening bank yang bersangkutan. Contoh kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank yaitu e-money oleh Mandiri, Tapcash oleh BNI, Brizi oleh BRI, Flash oleh BCA, dan lain-lain. Salah satu jenis uang elektronik adalah e-wallet. Contoh e-wallet yang dikeluarkan oleh lembaga selain bank yaitu OVO, GoPay, Link-Aja, Dana, dan lain-lain. Kegunaan atau fungsi. A. Fungsi tunai. Menurut ilmu ekonomi, uang dikelompokkan menjadi dua fungsi, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Dalam fungsi asli, tunai sebagai alat tukar guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang dan alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Dalam fungsi turunan, uang sebagai alat pembayaran. Maksudnya, ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa seperti pajak, sebagai penunjuk harga, alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbun kekayaan. B. Fungsi alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, proses transaksi yang lebih cepat. Dengan semakin maraknya penggunaan mesin EDC yang sejalan dengan pembayaran tanpa tunai, antrian selama jam makan siang contohnya akan lebih cepat bergerak yang akan mengurangi waktu pelanggan untuk menunggu dan membuat pelanggan lebih puas. 2. Layanan juga menjadi lebih cepat.
Dengan semakin banyaknya layanan counter dan fast casual pop-up store, permintaan pelanggan akan pengalaman berbelanja di dalam toko yang lebih cepat dan lebih nyaman semakin marak dan diminati. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi popularitas dan keuntungan usaha. 3. Perkuat keamanan dan kurangi fraud. Dengan tidak memiliki uang tunai atau setidaknya lebih sedikit uang tunai yang kita miliki, kita sudah mengurangi resiko perampokan. Dengan alat pembayaran non-tunai, kita dapat mengurangi potensi adanya fraud atau penipuan dari luar maupun dari dalam organisasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat, semangat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.